Oke, lanjut dulu sedikit. Kapasitor bank. Nah, kapasitor bank. Jadi nggak cuman duit aja sebenarnya yang punya bank ya. Jadi listrik juga punya bank. Nah, jadi kapasitor bank ini memang tidak semua bangunan itu punya sih, ya kan? Tidak semua bangunan punya, hanya bangunan-bangunan tertentu aja yang dia punya kapasitor bank. Nah, bangunan-bangunan tertentu seperti apa sebenarnya yang harus ada kapasitor bank itu adalah bangunan-bangunan dengan eh, beban induksi dan kapasitifnya itu yang terlalu banyak gitu. Seperti motor, mesin, pemanas. Nah, itu kan yang akan menimbulkan daya-daya reaktif. Nah, daya reaktif inilah yang nanti akan diperbaiki atau diperkecil menggunakan kapasitor bank itu sendiri gitu. Nah, kapasitor bank sendiri ini sebenarnya tujuan atau misinya adalah memperbaiki faktor daya, power factor. Itu jadi selisih antara daya nyata dan juga daya semu. Nah, ini yang harus diperbaiki. Seperti itu. Nah, ada salah ketik nih, tipu nih. Ada 4 hal ya yang harus dipahami untuk menentukan kapasitor bank, yaitu adalah faktor daya, daya aktif, daya semu, dan juga daya reaktif. Saya yakin untuk nomor 2, 3, dan 4, teman-teman sudah dapatkan juga di bangku kuliah, dan itu sebagai apa ya, dasar pengetahuan kalau daya itu sebenarnya ada 3 gitu. Nah, kemudian ini bagi teman-teman yang mungkin sedikit-sedikit lupa ya, kita refresh ya, kita ingat-ingat lagi. Nah, yang pertama adalah terkait power factor. Nah, power factor itu sebenarnya apa sih? Power factor itu adalah selisih, ya kan? Selisih antara gelombang voltage dan juga current yang tidak eh, tidak sejalan. Nah, jadi di sini itu mereka akan punya gap. Nah, mereka akan punya gap nih di sini. Nah, ini ketinggalan. Kalau ini voltage-nya yang ketinggalan. Kalau ini arusnya yang ketinggalan. Gitu. Nah, ini yang dinamakan power factor. Atau orang-orang nyebutnya biasanya cos P. Padahal cos P ini satuannya ya. Gitu. Nah, kemudian power factor ini muncul karena apa? Karena induktif sirkuit atau kapasitif sirkuit. Makanya pabrik-pabrik atau mesin-mesin yang menggunakan beban induktif dan kapasitif pasti akan memunculkan power factor itu. Nah, power factor sendiri ini sifatnya adalah masih bisa diperbaiki dengan cara kita akan menggeser nanti, digeser voltage ke current. Nah, ini digeser ini digeser sedikit-sedikit ini menggunakan kapasitor bank tadi. Gitu. Itu yang pertama, power factor. Nah, kemudian ada juga reactive power. Nah, di sini. Nah, reactive power ini sebenarnya bukan waste electricity ya kalau saya nyebutnya. Memang tidak bisa dipakai, tapi ini bukan hasil dari apapun sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita biasanya punya total daya, yaitu kilovolt ampere ya, total daya ini, kita punya daya nyata. Daya nyatanya kilowatt satuannya, watt. Nah, kemudian ada kilovolt kilovolt ampere reaktif. Nah, gini. Nah, kilovolt ini dia akan muncul akibat dari dua beban yang tadi, induktif dan juga kapasitif. Dari motor-motor, dari pemanas, nah itu dia akan apa namanya, memicu kilovolt ini akan keluar gitu. Nah, eh, daya semu dan juga daya nyata ini memiliki apa ya namanya ya, memiliki prosentase, ya
memiliki rasio. Nah, rasio inilah yang kita namakan power factor gitu. Nah, biasanya power factor yang sudah ada itu adalah 80%. Atau kita biasanya 0,8 lah power faktornya kan gitu. Nah, 0,8 ini berarti apa? Daya nyata yang ada itu sebenarnya 80% dari total daya gitu. Nah, 20%-nya berarti kilovar, ya bisa dikatakan seperti itu. Nah, supaya untuk memperbaiki 20% ini menjadi daya nyata, supaya nggak banyak-banyak lah inilah. Nah, tinggal seginilah 10% aja atau berapalah gitu. Kalau misalkan targetnya 0,9 gitu ya, berarti kan kilovarnya jadi cuma 10% gitu aja. Nah, kita pasang nanti kapasitor bank gitu. Nah, kapasitor bank akan memperbaiki yang ini. Nah, akan sangat sebenarnya sih saya kurang ini ya. Saya belum pernah nyoba apabila kapasitor bank itu dipasang hampir 50% dari daya nyata. Belum pernah. Tapi jujur aja selama saya berkecimpung di sini itu perbaikan daya reaktif ini saya lakukan tuh selalu maksimal hanya bisa 10-15%. Gitu. Kalau hasil diskusi saya sama teman-teman PLN itu mereka bilangnya itu mustahil kamu memperbaiki apa namanya power factor hingga mencapai 1 gitu, hingga mencapai angka 1. Tuh, karena apa? Karena bebanmu ini akan selalu ada itu. Kapasitif dan induktif ini akan selalu ada dan gap ini juga akan selalu ada meskipun diperkecil dengan kapasitor bank. Nggak akan bisa hilang gitu. Kecuali bebanmu ini dihilangkan, nah, maka bisa. Itu ya iyalah, bebannya hilang ya apanya yang keluar kan gitu. Kilovarnya nggak akan keluar. Nah, seperti itu kapasitor bank. Nah, kemudian yang keempat terkait transformator atau trafo. Nah, trafo sendiri seperti yang saya katakan tadi, memang trafo itu tidak semua bangunan punya. Nah, gitu. Karena dia terpengaruh dari total daya yang diminta oleh di sisi pelanggan gitu. Kalau pelanggan mintanya yang kecil-kecil aja ya PLN masih bisa backup. Udahlah trafonya ikut saya aja gitu. Karena trafo PLN minimal itu adalah 50 kV. Yang ada di pinggir-pinggir jalan itu yang paling kecil itu 50 kV. Itu. Jadi supaya apa namanya? Pelanggan-pelanggan juga tidak terbebani dengan pengadaan trafo gitu. Nah, trafo sendiri itu sebenarnya ada dua jenis ya. Secara ini ya, secara input output ya. Ada dua jenis, step up dan juga step down. Nah, itu. Nah, nah ini nih, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masih apal, kalau outputnya ini lebih banyak lilitannya daripada yang input, ini kira-kira step up atau step down. Nah, yuk. Silakan ditulis di kolom Q&A. Gimana? Sudah ingat? Nah, betul. Jadi untuk lilitan yang lebih banyak di output, di sekunder, berarti dia step up. Nah, kalau yang lebih kecil daripada input, berarti dia step down. Gitu. Jadi isinya trafo ini sebenarnya cuma lilitan-lilitan kawat tembaga aja. Itu. Nah, ini fungsinya trafo adalah mengubah besaran listrik suatu rangkaian. Besaran utama diubah adalah tegangan. Nah, jadi
Makanya di sini simbolnya adalah V, volt ya kan. Tegangannya yang diubah, mau dinaikkan, mau diturunkan, nah itu tegangannya. Itu yang utama ya, yang utama. Itu. Kemudian dari KVA itulah nanti akan muncul turunan-turunannya seperti yang tadi. Ada kW, ada apa namanya? Ada kilowatt, ada kilovolt ampere. Nah, itu sebenarnya. Oke, saya akan jawab beberapa pertanyaan dulu ya dari teman-teman. Loh, nah sebelum kita nanti masuk ke praktek, ya kan. Nah, praktek. Kita nanti juga akan ada sedikit pembahasan terkait course B ya. Jadi teman-teman yang sudah mengerjakan, nah, kita akan berangkat dari sana soalnya. Jadi untuk prakteknya ini kita menghitung hasil dari course B. Tidak bisa kita langsung apa namanya menghitung dari kalkulator. Nah, datanya dari mana? Kalau course B-nya belum dikerjakan kan gitu. Oke, yang pertama dari pembelajar. Untuk grounding elektrikal dan grounding instrumen, apakah harus dipisah? Ya, harus. Nah, jadi supaya gini sebenarnya, grounding ini sebenarnya adalah jalur keluar, jalur emergency exit dari arus-arus yang berlebih. Gitu. Jadi dibuang melalui grounding atau pentanahan. Nah, tapi kenapa kok sama-sama dibuang ke bumi kok harus dipisah? Karena gini, grounding ini kan menyalurkannya kan melalui kabel ya. Nah, melalui kabel. Yang ditakutkan adalah ketika grounding instrumen dan grounding elektrikal ini kita sambung, kemudian dijadikan satu. Grounding elektrikal mengalami surge atau mengalami hubung, dan ini harus dibuang ke bumi itu misalkan ya, ditanahkan. Tapi dia nggak malah lari ke tanah, dia malah menghantam panel instrumen. Nah, itu yang ditakutkan. Makanya grounding itu saya sarankan setiap panel harus ada minimal satu. Gitu. Jadi kalau memang secara standar juga sebenarnya di Puwil itu setiap panel satu loh. Setiap panel distribusi harus ada satu grounding. Apabila di atas 5 ohm itu wajib ditambahkan grounding. Ditambahkan pun ini harus diparalel dengan grounding yang sudah ada. Yang satu tadi bukan dicabang sama punyanya grounding panel lain, nggak boleh. Itu grounding. Nah, kemudian ada juga dari Anonymous Attendee, nggak dikasih nama ini. Perbedaan MDP dan SDP. Jadi untuk MDP ini bisa dikatakan main distribution panel, yaitu panel induk. Isinya yang MCCB, MCCB gede-gede. Yang biasanya 4 pul ya. RST netral itu dimasukkan semua. Itu MDP itu namanya. Ya tapi ya tergantung ini juga sih, tergantung kebutuhan gedungnya juga gitu. Nah, kemudian SDP, SDP adalah sub distribution panel. Namanya sub itu berarti dia adalah anaknya dari panel induk. Nah, biasanya SDP ini adalah panel terakhir sebelum dia didistribusikan ke beban-beban yang membutuhkan daya 220. Gitu. Jadi SDP ini adalah panel terakhir yang menyebarkan atau yang mendistribusikan tegangan langsung ke beban. Itu biasanya SDP ditempatkan di masing-masing lantai. Kalau di gedung tuh, entah itu masing-masing lantai, masing-masing area gitu. Seperti itu perbedaan dari MDP dan SDP.
Tapi kalau secara fungsi sama aja ya, dia juga distribusi juga gitu. Oke, kemudian dari nggak ada namanya juga. Saya pernah magang di proyek apartemen. Trafo 3 fasa sisi sekunder, grounding dan netral digabung. Itu kenapa ya? Nah, itu sebenarnya tidak digabung secara langsung sih enggak. Jadi memang trafo itu punya grounding sendiri. Itu kalau sampai digabung itu juga eh, apa ya? Mungkin saya yang kurang tahu ya. Karena beberapa trafo yang tipe oil yang seperti yang ada gambarnya ini tadi. Nah, ini beberapa ini nggak bisa. Netralnya digabung nggak bisa. Jadi yang masuk adalah kabel RST, kemudian netral sama grounding ini terpisah. Grounding trafo ada sendiri, netralnya juga ada sendiri. Dan netralnya ini biasanya diambil dari jaringan TM-nya, nggak dari trafo sebenarnya. Gitu. Nah, sekundernya juga sama. Sekundernya juga hanya tiga kabel RST aja. Untuk netralnya juga ambilnya dari jaringan. Kemudian untuk groundingnya juga grounding sendiri. Gitu. Nah, grounding kalau untuk trafo itu cuma satu sebenarnya. Sebenarnya dia adalah grounding body aja. Takutnya kalau misalkan jaringan PLN-nya itu kena petir gitu ya, seret, kemudian masuk ke trafo, si body trafo ini akan mengalirkan surja petir tadi ke tanah melalui grounding yang sudah disambung. Gitu. Oke, kemudian, nah ini ada yang bagus nih. Apa penyebab grounding dan netral terdapat arus mengalir? Nah, ini agak dasar juga sebenarnya. Jadi grounding dan netral itu memang awalnya kan kabel kosong. Nah, tapi dia digunakan sebagai looping ketika beban ini mau nyala, kan gitu. Salah satu contoh lampu. Lampu ketika dia mati, saklarnya off gitu ya. Coba diukur netral sama fasanya. Nah, pasti netralnya masih kosong. Tapi ketika lampunya nyala, netralnya pasti ada isinya. Entah itu 0, entah itu berapa, pokoknya kecil, tapi ada. Gitu. Karena apa? Karena memang netral ini adalah fungsinya untuk looping. Dari fasa ini, dari arus yang sudah mengalir ini. Nah, untuk beban-beban lampu itu biasanya memang arus yang lebihnya itu dibuang lagi ke netral. Gitu. Nah, sama juga sebenarnya sama grounding. Grounding kalau lagi beres, nggak ngapa-ngapain, maksudnya beban normal semua itu ya, kabelnya kosong. Diukur itu nggak ada apa-apanya. Nah, tapi ketika dia ada di sisi beban itu ada arus lebih, ada petir, ada hubung singkat. Nah, itu pasti ada beban kapasitif yang ada beban induktif yang tiba-tiba melonjak gitu. Nah, nanti pasti puncaknya itu akan dibuang ke grounding gitu. Barulah groundingnya nanti pas diukur, kok ada arusnya ini gitu. Itu sebenarnya kenapa kok grounding dan netral tuh kadang ada arusnya, kadang tapi nggak setiap saat. Ketika hanya ada beban-beban yang nyala aja dia pasti keisi arus. Gitu. Nah, cara menentuin luas penampang kabel grounding gimana? Jadi sebenarnya gini, tidak ada perhitungan secara khusus terkait penentuan besaran kabel grounding. Hanya saja kalau saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman engineer yang lain itu, sama teman-teman PLN juga itu, kabel grounding ini biasanya 30% dari kabel yang dipasang. Gitu. Misalkan kabel yang dipasang ukuran 90 gitu ya. Berarti kabel groundingnya nanti pakai yang BC, kabel BC ukuran 25 gitu.
Itu karena ya itu tadi, karena sebenarnya grounding ini kabel kosong gitu. Dia akan bekerja terisi arus ketika ya ada surge aja, ketika ada apa namanya, ada arus berlebih. Tuh, oke. Kemudian satu lagi deh. Dari Mas Dwi Utomo, perawatan trafo khususnya yang oli itu untuk standarnya ada bakunya kah? Ada. Jadi perawatan trafo untuk penggantian oli itu biasanya 2 tahunan. 2 tahun sekali itu ada pengecekan, pengetesan oli, apakah olinya masih mampu menghalangi arus lompatan arus yang ada di dalam box trafonya, nah, dan segala macam. Ada, Mas. Jadi memang untuk trafo yang tipe pemutus oli, ya, pemutus lompatan arus oli, itu memang harus ada perawatannya. Biasanya 2 tahunan. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke prakteknya. Nah, ini. Nah, nanti kita akan berkutat di sini dulu. Ya, di sini aja sih sebenarnya. Berkutat di sini, kita akan menghitung dengan drop voltage dan juga KHA-nya. Gitu ya. Nah, tapi kita juga harus tahu dulu nih, beban-beban yang akan kita hitung nih. Nah, data yang dibutuhkan untuk menghitung drop voltage dan juga KHA itu adalah yang pertama, L. L ini apa? Panjang kabel penghantar. Kemudian I, besar arus. Kemudian A, luas penampang yang rencananya mau dipakai. Gitu. Itu luas penampang yang rencananya akan dipakai. Nah, kemudian sama juga di sini. Untuk menghitung KHA, data yang dibutuhkan adalah P. P itu apa? Daya. Itu. Nah, dari daya inilah nanti kita bisa menghitung, menentukan kabel ukuran berapa sih yang mau dipakai gitu. Kemudian tadi juga ada pertanyaan ya, kita pakai konstanta berapa? Kita pakai 125%. Nah, dikali ampere ini. Ampere nanti kita masukkan rumusnya I, P per, karena ini 3 fase ya. Akar 3 V kali cos pi kali power faktornya. Ini power faktor normal sebelum diperbaiki oleh kapasitor bank. Gitu. Nanti kalau kita perbaiki dengan kapasitor bank pengaruh enggak? Enggak pengaruh, tenang aja. Kan kapasitor bank ini nanti akan menaikkan. Jadi 0,8 ke 0,9 misalkan. Enggak masalah. Gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kita juga akan menghitung kapasitor bank. Kapasitor bank daya yang dibutuhkan adalah daya terpasang, daya semuanya ya, total daya berarti. Total berdaya dengan daya aktifnya. Daya yang kira-kira akan nyala bareng gitu. Nah, ini datanya dari mana? Dari wiring diagram kita pastinya. Itu. Nah, kemudian ya sama sih, itu aja. Ini juga langsung ngelink kok. Tuh, ini ngelink, ini input, ini ngelink, ini daya terpasang. Daya terpasang ini berarti ya total ini. Total, nah inilah salah satu contohnya. Daya terpasang, nah ini total beban tersambung. Ini sebenarnya 33 atau 60 watt ini ya. Contoh aja sih ini sebenarnya. Nah, ini contoh ya teman-teman. Jadi wiring diagram kita itu bisa jadi berbeda. Nah, seperti yang teman-teman buat kemarin otomatis nggak akan sama satu sama lain. Sama juga punya saya ini juga nggak akan sama dengan punyanya teman-teman.
Ini contoh aja, saya memberikan contoh bagaimana caranya kita nanti menentukan ini kabel, ukuran kabel, kemudian menentukan juga ukuran kabel BC-nya, grounding-nya. Nah, sama kita akan menghitung kira-kira butuh kapasitor atau tidak, kira-kira butuh trafo ukuran berapa, itu aja. Tapi yang jelas untuk proyek yang punya kita ini, karena ini hanya kantor, nggak ada mesin-mesin yang aneh-aneh, kita cuman ngitung drop voltage dan KH aja. Nah, untuk perhitungan apa namanya? Untuk perhitungan ini kapasitor dan juga trafo itu sebagai pengetahuan aja teman-teman. Ya. Oke, kalau gitu mungkin sebelum kita masuk ke sesi 2 ya. Jika ada pertanyaan, oh ini ada nih, pertanyaan ada berapa nih? Nah, ini, aduh. Nah, ada yang pertama adalah untuk kabel grounding, apakah perlu diperhatikan juga KHA-nya? Jadi untuk kabel grounding tidak perlu. Jadi itu tadi, minimal dia 30% dari kabel utamanya itu sudah aman. Jadi kan kalau orang Jawa bilang itu kabel grounding ini fungsinya sak kolo-kolo aja. Jadi ketika ada arus lebih aja dia baru kerja, kalau enggak ya kosong, gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi eh, fungsi menaikkan tegangan pada trafo terjadi di sistem udara atau HVAC. Apa gunanya menaikkan tegangan tersebut? Nah, gini. Jadi untuk mesin-mesin seperti yang tadi saya bilang ya, jadi sebenarnya mesin-mesin motor ya sama sih, kayak AC itu kan dia punya kondensor, dia punya kondensor itu sifatnya kan apa? Kapasitif ya. Nah, kemudian kayak motor-motor yang lain, kayak pompa-pompa, kemudian motor-motor mungkin kompresor, nah, itu kan juga sifatnya induksi ya, karena motor-motor ya. Kenapa kok harus dinaikkan dulu tegangannya? Yang pertama spesifikasi mesinnya. Kemungkinan spesifikasi mesinnya memang berbeda, tidak 220, melainkan 230 atau 240 volt. Nah, atau bisa jadi apa namanya total daya yang dia butuhkan untuk satu mesin itu misalkan ternyata totalnya satu mesin itu 500 kVA itu, besar kan? Kayak ini lagi saya ngawasin pabrik nih di Malang. Itu ada mesin pendingin itu, mesin freezer itu. Jadi kayak barang adonan makanan itu masuk itu masih lembek, masuk mesin 15 menit, keluar-keluar langsung dingin, langsung jadi frozen. Nah, ini kan sama kayak sistem HVAC juga ya. Di dalam itu isinya adalah mesin pendingin. Nah, isinya adalah konversi tenaga dari kondensor ke pendingin. Isinya kan motor-motor semua tuh. Nah, motor inilah yang sebenarnya dayanya membutuhkan daya yang besar. Sedangkan di tempat kita hanya punya 20 kV misalkan, tapi kebutuhannya 500 kV. Nah, itulah yang harus dinaikkan. Gitu. Jadi tergantung ininya, tergantung mesinnya juga, spesifikasi mesinnya. Gitu. Oke, kemudian dari Mas Priyo. Kalau busbar bagaimana perhitungannya untuk busbar power maupun busbar grounding? Sejauh ini saya cuma tahu bawaan kubikel atau panel di MCB. Nah, gini-gini. Kalau untuk busbar sendiri, memang biasanya itu ada ukurannya. Nah, ada ukuran standarnya. Tapi kalau untuk perhitungan sendiri,
mungkin mohon maaf belum saya sampaikan di sini ya, karena kalau untuk busbar sendiri itu nanti akan masuknya ke ini, ke materi panel maker. Nah, jadi busbar itu ada perhitungannya. Kapan kita pakai yang ukuran 3 cm, kapan pakai ukuran 5 cm, ya itu ada juga gitu. Kemudian panjang busbar dan juga daya yang disebarkan di dalam busbar itu berapa watt itu juga ada perhitungannya. Ini lebih panjang lagi nanti. Gitu. Seperti itu ya. Jadi sabar aja teman-teman. Insya Allah kalau ada kesempatan lagi kita akan bahas MEP lebih detail lagi, eh, lebih apa namanya, lebih tingkat advance lagi di Creative Station ini. Gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi ini terakhir ya. Nanti kita break dulu sejenak sebelum kita nanti praktek menghitung. Jadi berapa persen perbedaan arus apa sih standar balance nilai arus yang diperbolehkan pada RST pada wiring ya, pada wiring tadi ya. Nah, begini, sebenarnya 10 ampere itu sudah berpengaruh teman-teman. Itu jadi selama beberapa pengalaman saya itu 10 ampere itu pengaruh. Tetapi ada tapinya. Pengaruhnya itu ketika bebannya beban puncak gitu. Ketika salah satu contoh misalkan gini, di beban puncak setelah sore hari gitu ya, semua beban nyala. Kemudian unbalance, nggak balance, selisihnya sekitar 10 ampere. PLN-nya mati, dek, PLN-nya mati, gensetnya nyala. Pernah saya di rest area di salah satu jalan tol, saya lihat itu, gensetnya kok goyang gitu, suaranya kasar lah gitu. Saya lihat, ternyata selisihnya 10 ampere. Nah, kemudian diperbaiki, dibalancing lagi, dipindah beberapa bebannya, aman gitu. Nah, kemudian ada lagi salah satu contoh, ketika dia bebannya kecil, ya, bebannya kecil, pernah waktu itu eh, ada satu gedung ya yang saya cek ya, dia masang gensetnya itu terlalu besar. Dia masang gensetnya terlalu besar, dia kebutuhan dayanya itu cuma sekitar 120-125-an lah. Tapi genset yang dipasang itu 250 kV. Besar banget gitu. Nah, kemudian ketika saya cek, saya coba simulasi PLN mati di siang hari, itu gensetnya hanya terisi sekitar 30%. Waduh, terisi 30% siang hari lagi. Nah, itu nggak imbang. Secara wiring diagram saya lihat nih RST-nya. Yang di panel ATS-nya itu kan ada ampere meternya tuh. RST nggak imbang. Ini nggak imbang 10%, tapi gensetnya kok aman-aman aja ya gitu. Nah, jadi menurut pengalaman saya di lapangan, balancing ini sebenarnya sebaiknya dilakukan di waktu malam hari yang pertama. Kemudian ketika siang hari, misalkan tidak balance, selama itu gensetnya masih equal dengan pemasangan kapasitas total daya, itu saya kira nggak masalah. Seperti itu. Itu pengalaman lapangan yang pernah terjadi sama saya ya. Gitu.